Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sini saya akan menjelaskan penerapan green purchasing, penerapan green supply chain management di perusahaan PT Nestle. Kenalkan, nama saya Alfian Maulana. Saya mahasiswa RPL dengan NPM 754232087. Nestle telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin global yang memerangi perubahan iklim. Apakah konsumen akan mempercayainya? Nestle adalah pemasok makanan dan minuman terbesar di dunia, adalah pemimpin global yang dalam mengatasi keberlanjutan tidak hanya dalam perusahaan mereka, tetapi juga di seluruh rantai pemasok makanan mereka. Pada Januari 2019, Nestle adalah salah satu dari 29 perusahaan yang diakui karena mengatasi perubahan iklim bersama pemasok mereka dalam laporan oleh kelompok nirlaba Carbon Disclosure Project atau CDP. Menurut CDP, sebagian besar emisi dari perusahaan rata-rata berada dalam rantai pasokan, akan tetapi terlalu sedikit perusahaan yang terlibat dengan pemasok mereka. Produsen makanan sudah mulai melihat dampak perubahan iklim pada hasil panen karena cuaca menjadi lebih tidak stabil. Menurut laporan tahun 2014 oleh Panel Ilmu Iklim PBB, hasil panen mengalami penurunan laju pertumbuhan dan perubahan suhu dan curah hujan bisa menyebabkan harga makanan naik antara 3% dan 84% pada tahun 2050. Nestle dan perusahaan makanan dan minuman besar lainnya sangat menyadari risiko ini. Menjelang persetujuan iklim Paris 2015, CEO Nestle USA Paul Greenwood bergabung dengan 9 CEO perusahaan makanan terkemuka lainnya, termasuk Mars, General Mills, dan Kellogg dalam merilis surat bersama yang mendesak para pemimpin dunia mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Dalam surat tersebut, Greenwood menyatakan perubahan ini mempengaruhi bisnis yang kita lakukan setiap hari, serta pekerjaan petani, pemasok, dan distributor di seluruh jaringan mitra kita. Meskipun pada permukaan Nestle membicarakan bisnis dan tanggung jawab perusahaan sebagai alasan untuk upaya berkelanjutannya, resiko reputasi juga merupakan kekhawatiran utama. Pelanggan semakin sensitif terhadap asal-usul makanan mereka. Namun, seiring tidak membedakan antara merek pada kemasan mereka dan pemasok lebih jauh di rantai. Oleh karena itu, sebuah perusahaan yang memiliki program berkelanjutan sendiri tetapi tidak memperhatikan seluruh rantai pemasoknya masih bisa mengalami kerusakan reputasi jika salah satu pemasoknya adalah pencemar besar. Untuk ini, Nestle berpartisipasi dalam upaya Komisi Eropa untuk standarisasi bagaimana standar lingkungan dan klaim berkelanjutan dikomunikasikan pada konsumen, termasuk definisi standar dari berkelanjutan yang mengukur dampak lingkungan. Kemudian, apa saja yang dilakukan Nestle sampai saat ini? Nestle telah mengambil langkah-langkah di beberapa bidang untuk menghijaukan seluruh rantai pasok makanan mereka. Mereka telah mengambil pendekatan siklus hidup atau LCA untuk pemeriksaan produk-produk mereka. Pendekatan penilaian yang mengidentifikasi dampak lingkungan dari suatu produk pada setiap tahap siklus hidupnya. Pendekatan LCA semakin umum digunakan dalam pertanian dan industri makanan dan telah terbukti efektif dalam menilai dampak lingkungan produk secara sistematis. Sebagai contoh, untuk produk kopi Nespresso mereka, Nestle memulai dengan petani kopi di puncak rantai pasok mereka, mengevaluasi praktik berkelanjutan di pertanian dan membimbing petani melalui proses
perbaikan yang berkelanjutan. Dalam proses manufaktur mereka, Nestle telah menetapkan tujuan untuk menjadi bebas emisi pada tahun 2030. Sehingga saat ini mereka telah berhasil mengurangi emisi dengan meningkatkan efisiensi manufaktur dan beralih ke energi terbarukan dan bahan bakar bersih. Apa langkah selanjutnya dari Nestle? Meskipun Nestle telah melakukan banyak pekerjaan untuk mempromosikan berkelanjutan dalam rantai pasokan mereka dan telah menjadi pendukung yang kuat untuk kebijakan iklim yang bertanggung jawab, beberapa upaya branding mereka tampak melampaui batas ke greenwashing atau menggunakan label kemasan yang menyiratkan bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Sebagai contoh, beberapa sereal sarapan Nestle memiliki spanduk hijau di bagian atas dan menyatakan diri sebagai gandum utuh. Branding Nestle menyiratkan bahwa produk-produk ini lebih sehat dan ramah lingkungan, namun banyak di antaranya masih mengandung gula tambahan yang besar. Dengan produk-produk ini, Nestle beresiko membuat konsumen yang peduli lingkungan merasa tersinggung oleh greenwashing. Ini mereka juga beresiko memberikan informasi salah konsumen yang mencoba membuat pilihan yang lebih sehat, yang bertentangan dengan beberapa posisi fokus pelanggan mereka atau mengurangi dampak kerja lingkungan mereka dengan mengaitkan label hijau yang terlihat lebih alami dengan kesehatan fisik daripada kesehatan lingkungan. Selain itu, untuk mendorong berkelanjutan nyata, Nestle seharusnya melihat inovasi dan kemasan mereka untuk mengembangkan kemasan yang lebih dapat terurai atau terbarukan untuk barang-barang yang saat ini dibuang seperti botol plastik atau dan kantong sereal. Kemudian implementasi Sustainly Nestle demi terwujudnya SDG 2030. Salah satu contoh komitmen global yang sudah dilakukan oleh Nestle yakni pada tahun 2020 meminimalisir kandungan gula yang ada dalam produk Nestle sebesar 5%. Di Eropa saja, langkah tersebut sudah mampu mengurangi eh, 18.000 ton gula yang ada di produk-produk Nestle. Pada tahun 2017, Nestle secara global sudah menghasilkan lebih dari 1.000 jenis produk bergizi demi membantu memenuhi kebutuhan gizi harian untuk anak. Nestle juga membuka 41.000 lowongan pekerjaan baru dan memberikan kesempatan magang melalui program Nestle Need Youth. Dengan inisiatif global Nestle Need Youth, Nestle bertujuan untuk membantu 10 juta anak muda di seluruh negara di dunia agar bisa mendapatkan kesempatan ekonomi di tahun 2030. Upaya yang dilakukan berupa peningkatan keahlian dan pengalaman para anak muda agar siap masuk ke dalam dunia kerja. Selain itu, program ini juga berfokus pada generasi muda yang menjadi penerus petani dan wira swasta yang bermitra dengan Nestle. Saat ini, Nestle juga menjadi salah satu perusahaan pertama yang bergabung dalam Global Initiative on Design Job for Youth yang dipelopori oleh Organisasi Buruh Internasional. Yang keempat, sementara itu, untuk area lingkungan, Nestle secara global mampu mengurangi emisi gas hingga 30% dalam 10 tahun terakhir, yaitu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Kemudian, prestasi Nestle dalam sustainability yang pertama untuk prestasi sendiri, perusahaan asal Swiss ini telah meraih banyak penghargaan di bidang sustainability. Salah satu prestasi yang diraih adalah Nestle berhasil mencapai peringkat pertama dalam kategori industri makanan oleh Dow Jones Sustainability Index atau DJSI di tahun 2016. Sebagai informasi, DJSI merupakan salah satu indeks keberlanjutan independen yang dikenal dan diakui di seluruh dunia.
Ada sekitar 2.500 pekerja perusahaan global tersebar yang diukur oleh DJSI setiap tahunnya dengan melihat 3 dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nestle sendiri berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam kategori industri dalam 3 dimensi tersebut dengan total nilai 92 dari 100 pada tahun 2018. Untuk dimensi lingkungan, Nestle berhasil meraih 100. Prestasi membanggakan ini pun membuat Nestle cukup diakui sebagai perusahaan yang memiliki komitmen dalam memastikan seluruh rantai makanan dalam bisnis memperhatikan aspek lingkungan. Dengan demikian, dalam operasional bisnisnya, Nestle percaya bahwa keberadaan operasional bisnis juga harus dapat memastikan keberlanjutan sustainability untuk menjaga masa depan untuk generasi mendatang. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.